wabarakatuh. Pada video ini, media yang saya gunakan yaitu media visual berupa gambar dan foto yang diterapkan di SMA 5 Bau-Bau. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang peta geografi. Kenapa saya mengambil media visual pada materi peta geografi dan pemetaan? Karena terkadang peserta didik salah menafsirkan apa yang disampaikan guru. Mereka tidak memahami apa yang disampaikan, mungkin karena gangguan dari luar. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dengan adanya media visual berupa gambar dan PPT, peserta didik akan lebih mudah memahami pada peta itu. Saya akan jelaskan yaitu tentang peta geografi dan pemetaan. Nah, apa itu peta? Peta adalah gambaran konvensional dan selektif dari permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Persamaan dan perbedaan peta geografi dengan atlas dan globe. Yang pertama, peta, atlas, dan globe sama-sama menggambarkan permukaan bumi. Yang kedua, peta dan atlas dibuat pada bidang datar, sedangkan globe dibuat pada bidang lengkung. Yang ketiga, pada atlas terdapat indeks yang menunjukkan posisi objek. Yang keempat, atlas merupakan kumpulan beberapa peta yang dibukukan dan globe merupakan tiruan bumi. Klasifikasi peta. Ada beberapa kelompok pengklasifikasian peta. Yang pertama, berdasarkan skala peta. Yang kedua, berdasarkan objek peta. Yang ketiga, berdasarkan isi peta. Yang keempat, berdasarkan jenis peta. Berdasarkan skala peta. Yang pertama, peta kadaster. Peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Yang kedua, peta skala besar. Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. Yang ketiga, peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000-an sampai dengan 1:500.000-an. Cakupan wilayah yang digambarkan dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Yang keempat, peta skala kecil. Jenis peta ini memiliki skala antara 1:500.000-an sampai dengan 1:1000-an. Daerah yang digambarkan pun cukup luas, misalnya satu negara. Yang kelima, peta skala geografis. Jenis peta yang terakhir ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1 juta karena skalanya yang kecil. Wilayah yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala sekecil ini biasanya adalah peta benua dan peta dunia. Berdasarkan objek peta. Yang pertama, peta statis adalah menggambarkan keadaan yang relatif tetap. Contoh, peta jenis tanah, peta wilayah, dan peta geologi. Yang kedua, peta dinamis adalah menggambarkan keadaan yang relatif berubah. Contoh, peta tata guna lahan, peta pemukiman, peta perencanaan wilayah kota, dan peta persebaran penduduk. Berdasarkan isi peta. Yang pertama, peta umum adalah menggambarkan seluruh ketampakan yang ada, baik fenomena alam seperti sungai, danau, gunung maupun fenomena buatan seperti jalan, pemukiman, dan kawasan industri. Yang kedua, peta khusus adalah menggambarkan permukaan bumi berdasarkan ketampakan tertentu. Contoh, peta jenis tanah, peta vegetasi, peta geologi, dan peta curah hujan. Berdasarkan jenis peta. Yang pertama,
Peta foto adalah dibuat dari mozaik foto udara. Yang kedua, peta garis dibuat dengan simbol titik, garis, dan area. Yang ketiga, peta dasar. Peta yang dijadikan dasar pembuatan peta tematik dan hanya menggambarkan jalan raya, sungai, dan garis pantai. Yang keempat, peta turunan dibuat dengan mengembangkan peta dasar jadi peta tematik.